dari kami pihak keluarga, saya tadi malam sebelum berangkat ke Kupang saya ada telepon kakak Jack. Jadi memang dari pihak keluarga juga sudah mengingatkan bahwa Pak Adit tolong dikawal karena ini sudah mau mendekati akhir-akhir dari masa penahanan tersangka RB. Tetapi kan kita tidak memiliki yurisdiksi sebagaimana pihak penyidik maupun kejaksaan. Tentu decision maker terhadap kasus ini dilanjutkan atau tidak adalah ada di tangan kejaksaan. Tapi kami pihak keluarga tidak ingin membebankan perkara ini kepada pihak kejaksaan. Tentu dengan adanya P19 untuk ketiga kalinya dari kejaksaan pasti memiliki pertimbangan khusus. Nah, pertimbangan khususnya ini pasti kami yakin adalah pertimbangan yang positif buat pihak keluarga, karena pihak keluarga sudah pernah satu kali beraudiensi memberikan masukan kepada pihak Kejati yang mana itu berkaitan dengan rekonstruksi dan juga temuan setelah dilakukan rekonstruksi, yang itu yang mana kita lihat dari pihak kejaksaan tentu kan tidak ingin dipermalukan pada saat persidangan seperti yang saya katakan. Jadi tidak bisa serta-merta dikatakan setiap kasus itu nanti harus lihat saja pembuktian di persidangan. Nah, itu kan buat kami pembuktian di persidangan itu adalah kompilasi dari temuan-temuan penyidik selama penyidikan. Nah, dengan P19 ini artinya masih ada bagian yang penting yang masih belum bisa dilengkapi oleh pihak penyidik. Nah, terkait dengan 120 hari, kami dari pihak kuasa hukum keluarga tentu tidak ingin membebani ini sebagai suatu keharusan penyidik bisa melengkapi berkas ini atau pihak kejaksaan memaksakan untuk perkara ini P21, karena menurut hemat kami toh kalaupun sampai dengan saat ini masih belum bisa dilengkapi berkas ataupun sampai dengan nanti batas waktu terakhir perkara Randi ini tidak juga bisa dinyatakan lengkap, dari pihak keluarga setidaknya sudah mengikhlaskan. Artinya kita selama ini sama-sama dengan pihak keluarga kami mencari bukti, menggali keterangan dari beberapa saksi yang kita temui. Nah, itu kan semuanya sudah kita sampaikan kepada pihak penyidik. Tetapi manakala penyidik tidak mau mendalami, itu kan kewenangan dari pihak penyidik. Jadi kami tidak bisa memaksakan. Kalau sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata pihak penyidik masih belum bisa melengkapi apa yang diminta oleh kejaksaan, sehingga nanti berkas ini dihentikan oleh pihak kejaksaan ataupun Randi nanti bisa bebas demi hukum, kami rasa itu sudah memang yang terbaik, gitu loh. Dalam artian kita mau bikin bagaimana lagi, sedangkan dari pihak keluarga sudah mati-matian memberikan informasi, memberikan keterangan, lalu meminta supaya dibuka percakapan, tapi kan sampai dengan hari ini kita sudah minta upaya otopsi ulang. Sampai dengan hari ini kan tidak ada satupun yang kami lihat ada perkembangan yang signifikan untuk kami. Nah, itu tentu daripada mungkin bahasa kasarnya, daripada nanti lepas di persidangan, lebih baik lepas sekalian dari sekarang. Toh nanti kalau dengan posisi yang ada ini dimajukan ke persidangan, tentu kan kita melihat kasihan dari pihak kejaksaan. Lalu nanti pihak pengadilan pun akan dibully, karena hukum di Indonesia ini kan dilandaskan dari hukum pembuktian, dari apa yang bisa dibuktikan. Nah, tidak bisa nanti hanya berdasarkan keyakinan dari majelis hakim saja lalu diputus, karena ini berkaitan dengan nyawa seseorang, dengan tindak pidana yang harus bisa dibuktikan perbuatannya maupun saksi-saksi yang mendukung di dalamnya. Jadi
jangan sampai perkara ini cenderung dipaksakan, lalu nanti tersangka RB ini duduk di persidangan hanya untuk melegitimasi kebebasannya. Karena saya bilang sampai dengan hari ini hanya pengakuan dari tersangka RB dengan bukti GPS, bukti petunjuk GPS mobil yang digunakan oleh tersangka yang dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa tersangka RB ini membunuh. Selain daripada itu tidak ada bukti yang menurut kuasa hukum korban ini memiliki keterkaitan. Jadi hanya itu saja yang menjadi buktinya, yang tentu kalau kita berbicara KUHP, keterangan dari terdakwa itu adalah keterangan yang paling akhir digunakan. Jadi bisa saja nanti tersangka atau terdakwa ini mengelak di persidangan. Lalu dengan bukti apa lagi jaksa akan menuntut dan mendakwa dari tersangka RB ini kalau sampai dengan dia mengatakan bahwa dia cabut seluruh BAP-nya selama penyidikan dan mengatakan bahwa dia bukan tersangkanya. Lalu siapa yang akan menjadi tersangka? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, ini yang membuat kami kita lebih baik ya sudah kita dukung semaksimal mungkin. Manakala nanti 120 hari juga tidak bisa dibuktikan, maka biar masyarakat yang menilai. Selama ini kan semua tindak tanduk dari penyidik, kuasa hukum, kejaksaan ini kan masyarakat melihat secara langsung, terus memantau. Jadi sama sekali tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Toh sampai dengan perkara ini digelar di Bareskrim pun itu kan masyarakat melihat semua dan kita sudah memaparkan semua. Jadi kalau manakala kejanggalan ini selalu kami berharap jangan hanya dijadikan sebagai angin lalu saja. Andai kata kejanggalan kita yang kita sudah sampaikan setelah rekonstruksi ini dikembangkan, tentu saya rasa sudah sejak lama berkas ini P21.